Halo selamat sore, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dalam program TVR 17 bersama saya Rina Reski. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan juga menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Dan pemirsa, inilah TVR 17 selengkapnya. Kita awali berita sore hari ini dari Komisi 8 DPR RI yang menekankan peningkatan kualitas layanan haji menyusul kenaikan jumlah jemaah asal Jawa Timur dengan penguatan layanan dari embarkasi hingga pelaksanaan di Tanah Suci. Jumlah jemaah haji asal Jawa Timur tahun 2026 mencapai lebih dari 44.000 orang atau meningkat sekitar 21% dibanding tahun sebelumnya. Melihat meningkatnya jumlah jemaah secara signifikan, Komisi 8 DPR RI menekankan pentingnya peningkatan kualitas layanan bagi calon jamaah haji. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Abidin Fikri menegaskan bahwa peningkatan kualitas layanan harus diimbangi dengan kesiapan layanan yang lebih komprehensif, mulai dari embarkasi, transportasi, hingga pelayanan di Arab Saudi, termasuk di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Berkaitan dengan urusan haji, hal yang mengembirakan di Jawa Timur ini semua jamaah untuk transportasi dari kabupaten ke asrama itu dibiayai oleh Pemprov dan kabupaten, jadi tidak memberatkan jamaah. Bahkan di embarkasi Surabaya ini karena ada juga dari NTT, itu bahkan di NTT malah memberikan sumbangan pendanaan malah ditambah 1 juta oleh Pemda NTT. Saya kira insya Allah akan berjalan dengan lancar dan embarkasi Surabaya akan memberangkatkan 44.185 jamaah. Melihat tingginya jumlah jemaah lanjut usia dan beresiko tinggi, Abidin Fikri juga mengingatkan agar seluruh penyelenggara dapat tetap memprioritaskan aspek kesehatan, keselamatan, serta kesiapan mental para jemaah selama menjalankan ibadah haji. Sehingga para jemaah dapat menjalankan ibadahnya dengan kondisi yang paling optimal dan khusyuk, melaksanakan seluruh tahapannya hingga akhir. Dari Jawa Timur, Ferdian Nurrahman, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 4 DPR RI menekankan intervensi pemerintah dalam penyediaan bibit unggul menyusul turunnya produksi pertanian di Badung guna menjaga keberlanjutan dan juga meningkatkan produktivitas petani. Di saat kualitas hasil panen cukup baik, turunnya kuantitas produksi komoditas pertanian di Badung, Bali menjadi perhatian Komisi 4 DPR RI. Untuk itu, anggota Komisi 4 DPR RI Inyoman Adi Wiryatama menekankan pentingnya intervensi pemerintah dalam penyediaan bibit unggul guna menjaga keberlanjutan produksi di daerah. Menurutnya, para petani saat ini sangat membutuhkan dukungan bibit baru untuk meningkatkan kembali produktivitas. Selain itu, terdapat pula usulan pengembangan komoditas hortikultura seperti alpukat dan berbagai jenis buah lainnya yang dinilai memiliki potensi ekonomi tinggi. Dalam kunjungan ini kami mengunjungi pengolahan kopi tadi dengan teknologi yang bagus dan berkualitas ekspor. Dan di lapangan kita sudah ketemu sama petani dan pengusaha kopinya langsung. Dan kita juga menemukan beberapa kendala-kendala yang dihadapi oleh mereka di sini. Hasil kopinya setiap tahun menurun. Kualitasnya baik, kuantitasnya menurun, mereka menginginkan ada bibit baru dari pemerintah. Kemudian yang menarik lagi ada usulan dari Bupati Jemberana, di mana sudah dijanjikan sama kementerian bahwa Jemberana akan dapat bibit kakao yang luar biasa banyaknya, 4 juta pohon. Itu sedang diproses di kementerian, akan segera kita realisasikan. Komisi 4 DPR RI mendorong agar pemerintah segera merealisasikan bantuan tersebut secara tepat sasaran, sehingga dapat memberikan dampak signifikan bagi sektor pertanian, khususnya di daerah yang mengalami penurunan produksi. Dari Badung, Bali, Trihandoko, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 5 DPR RI menegaskan penyelesaian sengketa lahan Amohalo harus dipercepat agar tidak menghambat pembangunan kolam retensi dengan melibatkan pemerintah daerah dan juga masyarakat sesuai aturan berlaku. Sengketa lahan di kawasan Amohalo, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara mendapat perhatian serius Komisi 5 DPR RI. Persoalan pembebasan lahan yang belum tuntas dinilai perlu segera diselesaikan
agar tidak menghambat pembangunan kolam retensi di kawasan Nanga-Nanga dengan luas tampungan 45,54 hektar dan volume tampungan 1,58 juta meter kubik. Anggota Komisi 5 DPR RI Hanan Rozak menegaskan bahwa penyelesaian sengketa lahan harus mengacu pada aturan yang berlaku, serta melibatkan seluruh pihak terkait, termasuk pemerintah daerah dan masyarakat pemilik lahan. Ada aturan-aturannya, harus melibatkan semua pihak. Ya kalau punya sertifikat berarti dia berhak, punya hak gitu kan. Kalau dia punya hak, tentunya ada pertimbangan untuk kompensasi dalam pembebasan lahan itu, seperti itu. Saya kira ini perlu, kalau tidak bisa diselesaikan tingkat provinsi, akan kita undang di RDP di Komisi 5, menghadirkan gubernur, kemudian menghadirkan wali kota, menghadirkan perwakilan masyarakat mungkin. Sementara itu, Wali Kota Kendari Siska Karina Imran berharap nantinya melalui RDP dengan Komisi 5 DPR RI tercapai titik temu pada kendala lahan tersebut. Tadi kita sudah mengunjungi beberapa lokasi yang mana lokasi tersebut menjadi isu dari perkotaan kita dalam hal ini penanganan banjir yang seperti kita sudah canangkan untuk membuat kolam retensi di Kecamatan Baruga di Amohalo. Pada prinsipnya kami sebagai pemerintah Kota Kendari menunggu realisasi dari usulan program. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Vincent Aldi, TVR Parlemen melaporkan. DPR RI terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat perlindungan sosial serta meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi seluruh masyarakat Indonesia. Sepanjang sepekan, berbagai langkah strategis ditempuh mulai dari dorongan reformasi administrasi kependudukan hingga pengesahan regulasi yang berpihak pada kelompok rentan. Informasi selengkapnya tentunya kami hadirkan sesaat lagi, jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 17. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi, di balik kursi. Gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Acap kahiji, rukun sakabehna. Gitulah pokok nama. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Dari ruang sidang Senayan, Jakarta, menyajikan liputan langsung kinerja DPR RI. Dialog mendalam, investigasi, dan profil wakil rakyat. TVR Parlemen kini hadir 24 jam. Kita kembali di TVR 17. Pemirsa, momentum Hari Kartini juga dimaknai sebagai penguatan peran perempuan dalam ruang-ruang pengambil kebijakan. Di sisi lain, perhatian terhadap kesejahteraan pegawai serta percepatan pembangunan infrastruktur di daerah kepulauan turut menjadi fokus penting. Melalui berbagai agenda tersebut, di sini tentunya DPR RI berupaya memastikan kebijakan yang dihasilkan semakin inklusif, adaptif, dan juga berdampak nyata bagi masyarakat luas. Berikut rangkaian kegiatan dan juga langkah strategis DPR RI dalam DPR Sepekan untuk Anda. Komisi 2 DPR RI menggelar rapat terkait masih ditemukannya persyaratan fotokopi KTP dalam berbagai layanan publik dan transaksi. Komisi 2 DPR RI mendorong Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Dukcapil segera melakukan terobosan administrasi kependudukan untuk menghapus praktik tersebut. Kemendagri juga didesak memperkuat peran sebagai leading sektor data nasional dengan mengintegrasikan data kependudukan dan pajak.
Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pelayanan publik serta memudahkan masyarakat melalui sistem data tunggal yang terintegrasi dan valid. Rapat paripurna DPR RI mengesahkan rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga menjadi undang-undang. DPR RI memastikan Undang-Undang PPRT menjadi payung hukum yang kuat dalam menjamin hak-hak dasar dan penghidupan layak bagi pekerja rumah tangga. DPR RI bersama pemerintah berkomitmen melakukan pengawasan terhadap implementasi undang-undang tersebut di masyarakat. Langkah ini diharapkan menjadi momentum penting dalam mendorong perlindungan dan pemberdayaan pekerja rumah tangga di Indonesia. Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia menyelenggarakan seminar perempuan dalam rangka memperingati Hari Kartini. Kegiatan ini mengangkat tema dari suara ke aksi, peran strategis perempuan dalam dinamika konflik masa kini. Melalui forum ini, perempuan didorong untuk lebih aktif berkontribusi dalam pengambilan kebijakan, serta menguatkan peran dalam menjawab berbagai tantangan sosial dan konflik. Seminar ini diharapkan menjadi wadah kolaborasi dan penguatan peran perempuan dalam mendorong kesetaraan dan partisipasi di ruang publik. Setjen DPR RI menyelenggarakan sosialisasi program jaminan hari tua bagi tenaga ahli dan staf administrasi anggota DPR RI. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya memastikan pemenuhan hak pegawai, sekaligus meningkatkan pemahaman terkait syarat dan mekanisme klaim JHT. Melalui sosialisasi ini, pegawai diharapkan dapat mengakses dan menerima manfaat JHT secara optimal. Setjen DPR RI juga mendorong kegiatan ini menjadi wadah diskusi guna meningkatkan kualitas layanan dan kesejahteraan pegawai dalam mendukung kinerja anggota DPR RI. Komisi 5 DPR RI mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di Maluku Utara sebagai daerah kepulauan. Komisi 5 DPR RI meminta Kementerian Pekerjaan Umum melakukan pemetaan program prioritas daerah guna menyelesaikan permasalahan konektivitas dan transportasi. Pemirsa, DPR RI menegaskan bahwa kesejahteraan guru menjadi kunci penting dalam peningkatan mutu pendidikan nasional. Dan informasi selengkapnya tentunya usai jeda, tetaplah di TVR 17. Tapi gimana infrastruktur jalan yang ada di sana? Persoalannya justru bukan di jalan nasional. Tapi persoalannya justru di jalan yang statusnya adalah jalan kabupaten kota. Dan di setiap tahunnya kita lihat akan ada perbaikan jalan tol, perbaikan jalan nasional. Ini mah proyek abadi, proyek tahunan. Yang menyebabkan itu bukan proyek tahunan, tapi memang proses konstruksi dan perencanaannya belum ideal. Kenapa mudik harus beres? Karena ini menyangkut ledakan bangkitan volume transportasi yang banyak. Bayangin, mohon maaf, jalannya mulus aja macet, bos. Jalannya mulus aja ada hambatan, apalagi kalau jalannya rusak. Ada beberapa ruas jalan tol yang Mbak sebutkan tadi. Itu sudah cacat dari proses konstruksi awalnya. Kalau dengan odol, Pak? Menurut saya kombinasi. Itulah kenapa pemerintah punya target zero odol. Kalau kita mau terapkan zero odol, itu juga complicated. Bapak Ibu ini kan orang-orang pintar setaunya saya di Kemendikbud. Ya, hakim yang memutuskan vonis bebas mereka sakit semua. Kalau memang ada yang terlibat, langsung pecat, Pak. Langsung beri sanksi. Saksikan dari ruang sidang hanya di TVR Parlemen. Komisi 10 DPR RI terus mendorong pemenuhan hak-hak guru, mulai dari peningkatan gaji yang layak, peningkatan kompetensi, hingga kepastian status bagi guru honorer. Dan upaya ini diharapkan mampu memberikan rasa aman dan juga motivasi bagi guru dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk selengkapnya, berikut laporan rekan kami Rahel Silalahi dari Gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Baik,
Terima kasih pemirsa, memang polemik terkait kesejahteraan maupun gaji guru hari ini masih dibahas juga oleh Komisi 10 DPR RI. Memang menurut data dari tahun 2024, yakni survei IDS, sebanyak 74,3% gaji guru honorer itu masih di bawah 2 juta dan 20,5%-nya masih di bawah 500.000 per bulannya. Menurut BPS juga pada tahun 2025, keseluruhan gaji guru baik yang bekerja di sekolah swasta maupun sekolah negeri masih rata-rata di bawah 4 juta per bulannya. Oleh karena itu saya di sini bersama dengan Bapak Ferdiansyah selaku anggota Komisi 10 dari fraksi Golkar ingin membahas perkara masalah ini. Nah, Bapak, terkait kesejahteraan dan juga gaji guru ini, Bapak, apakah dari Komisi 10 akan segera melakukan tindakan tegas pengusulan kenaikan gaji guru kepada pemerintah atau seperti apa, Bapak? Ya, yang pertama terima kasih, saya akan mengutarakan bahwa semenjak adanya Undang-Undang Guru dan Dosen pada tahun 2005 tersebut, kita sebenarnya sudah pada posisi menata untuk kaitannya dengan tataran untuk gaji-gaji guru. Baik itu yang honorer, jadi dulu ada klasifikasi sangat banyak. Ada yang guru honor daerah di kabupaten kota, ada guru honor daerah provinsi, ada guru honorer tidak tetap yayasan, ada guru honorer tetap yayasan, dan sebagainya. Nah, oleh karena itu kami saat ini ingin menegaskan kembali, sebenarnya ini sudah berulang kali kami dari RI dari periode ke periode Komisi 10 untuk menyampaikan ini kepada pemerintah. Yuk kita bersama-sama menata dengan artian satu, karena juga ada perintah Undang-Undang Guru dan Dosen. Yang kedua juga disesuaikan dengan kondisi daerah. Tidak serta-merta gaji tersebut atau nanti berkaitan dengan yang diterima tentang kemaslahatan kepada guru itu ada yang bisa sama satu daerah dengan daerah yang lain. Ini kan terbukti yang ada di DKI. Oleh karena itu yang kami sampaikan di sini tegaskan kembali, kami akan mengangkat kembali dan menegaskan supaya menjadi perhatian bagi guru-guru yang masih berstatus, mohon maaf tadi, yang masih ada gajinya atau honornya masih di bawah 300.000, 500.000, di bawah 1 juta untuk ditata ulang. Tapi kembali lagi juga disesuaikan dengan kondisi dari daerah-daerah yang ada di Indonesia. Tentu juga pertimbangan fiskal dan sebagainya itu menjadi hal yang perlu kita hitung sehingga nanti penataan mengenai gaji-gaji atau honor-honor yang diberikan pada guru tersebut relatif bisa difahami dan bisa dipermaklumi secara umum. Baik, berarti tadi kan Bapak bilang ada juga diperhatikan berdasarkan klasifikasi daerah ya Bapak. Berarti UMP serta UMR itu akan mempengaruhi nanti finalisasinya ya Bapak? Ya, itu menjadi pertimbangan. Sekali lagi bukan menjadi hal yang, karena nanti kan ada persepsi beda lagi. Nanti tidak semua tafsiran orang sama, pemahaman orang sama sehingga menyatakan bahwa kami guru bukan profesi sebagai tenaga kerja. Ini juga yang harus kita hati-hati dan cermat. Sehingga penetapan hal itu sekali lagi yang disampaikan tadi referensi bisa, tapi bukan serta-merta harus sama ataupun seperti itu. Dan kesejahteraan juga bukan konteks hanya materi. Jadi bisa mungkin konteks hari libur, konteks dia cuti dan sebagainya. Banyak juga masyarakat yang bertanya Bapak, apakah terkait gaji guru ini menjadi isu utama yang kini dibahas di Komisi 10 sendiri Bapak? Ya pasti. Sekali lagi bukan gaji guru, tapi kesejahteraan guru. Tidak hanya guru, tapi termasuk dosen. Jadi guru, dosen, dan tenaga kependidikan menjadi perhatian khusus bagi Komisi 10, khususnya di fraksi Partai Golkar, untuk kita melakukan penataan, tapi dengan semua referensi secara komprehensif, dengan semua informasi, dan tentu berkaitan dengan fiskal juga harus kita pertimbangkan. Berarti dapat kita simpulkan pemirsa bahwa memang gaji guru ini tidak semerta-merta gaji tapi secara keseluruhan kesejahteraannya begitu ya Pak ya, baik dari hari libur, hak-hak jaminan sosial lainnya dan juga upah minimumnya nanti yang pastinya akan diklasifikasikan sesuai dengan daerah masing-masing dan berbagai referensi lainnya. Berikut laporan kami dari lapangan, terima kasih, kembali ke studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional pada sore hari ini? Tentunya usai jeda, tetaplah di TVR 17.
bahwa saya demi Allah, saya bersumpah dan seadil-adilnya periode keanggotaan DPR RI hingga saat ini, yaitu terdapat 126 undang-undang yang telah selesai dibahas DPR RI. Terima kasih rekan Elisa dan juga Danina. Pemirsa, pemirsa, kali ini kita masuk ke segmen media online nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan. Bersama rekan kami, Zia Ulbara. Baik, terima kasih Rini dan pemirsa. Mari kita simak berita apa saja yang menjadi headline di media online pada sore hari ini. Di berita pertama yang menjadi headline di media online yaitu Komisi 13 DPR RI soroti pengawasan investasi dan keimigrasian Morowali. Dapat Anda saksikan di layar Anda saat ini pemirsa. Ya, di sini Komisi 13 DPR RI soroti pentingnya penguatan pengawasan terhadap arus investasi dan aspek keimigrasian di kawasan industri Morowali yang terus berkembang pesat. DPR RI memandang bahwa masuknya investasi khususnya dari luar negeri harus diiringi dengan tata kelola yang tertib, transparan, dan berpihak pada kepentingan nasional. Pengawasan terhadap tenaga kerja asing, kepatuhan izin tinggal, hingga perlindungan tenaga kerja lokal menjadi perhatian serius pertumbuhan ekonomi, tidak mengabaikan aspek kedaulatan dan keadilan sosial. Komisi 13 DPR RI dorong sinergi yang lebih kuat antara kementerian dan lembaga terkait, termasuk penguatan fungsi pengawasan di lapangan. Penegakan aturan keimigrasian harus dilakukan secara konsisten tanpa menghambat iklim investasi yang sehat. Dengan langkah yang terukur dan koordinasi yang solid, DPR RI berharap kawasan Morowali dapat menjadi contoh pengelolaan investasi yang berkelanjutan, tertib, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan pembangunan nasional. Kita beralih ke berita selanjutnya yang menjadi headline di media online pada hari ini, yaitu peringati Semangat Hari Kartini. Sekjen DPR RI gelar donor darah. Dapat kembali Anda saksikan di layar Anda saat ini pemirsa. Ya, dalam rangka memperingati Semangat Hari Kartini, Sekretariat Jenderal DPR RI Indra Iskandar menggelar kegiatan donor darah sebagai wujud nyata kepedulian sosial dan semangat emansipasi yang diwariskan Raden Ajeng Kartini. DPR RI memandang bahwa nilai-nilai perjuangan Kartini tidak hanya diwujudkan dalam kesetaraan, tetapi juga dalam aksi kemanusiaan yang memberi manfaat langsung bagi sesama. Kegiatan ini menjadi simbol bahwa semangat Kartini terus hidup melalui tindakan sederhana, namun bermakna bagi masyarakat luas.
Melalui kegiatan donor darah ini, Setjen DPR RI ingin menumbuhkan kesadaran kolektif akan pentingnya solidaritas dan gotong royong di tengah kehidupan berbangsa. DPR RI berharap momentum ini dapat menginspirasi lebih banyak pihak untuk berkontribusi dalam aksi sosial yang berdampak nyata. Dengan menghidupkan semangat Kartini dalam kehidupan sehari-hari, diharapkan nilai kepedulian dan kemanusiaan semakin mengakar dalam setiap langkah pembangunan bangsa. Dan pemirsa, itu tadi headline di media online pada hari ini, yaitu terkait Komisi 13 DPR RI soroti pengawasan investasi dan keimigrasian di Morowali. Serta peringati semangat Hari Kartini, Setjen DPR RI gelar donor darah. Sekian dari saya, Zia Ulbar, kembali ke rekan Rini. Baik, terima kasih rekan Zia yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada sore hari ini. Dan tentunya pemirsa, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17. Saya Rini Reski beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan juga pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.